Mereka meyakini bahwa arwah-arwah pemilik rumah yang dulunya dijajah dan terbunuh masih menempati rumah mereka. Hai, welcome back to my YouTube channel dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini. Oke, kembali lagi. Saat ini aku akan membahas sesuatu yang serem-serem nih, biar nggak bosen gitu ya, yang biar lebih menantang. Bukan menantang sih, tapi emang biasanya ya orang-orang Indo tuh emang lebih suka kayak sesuatu yang berbau-bau mistis, yang ada serem-seremnya gitu, yang ada bumbu-bumbu menegangkannya. Iya kan? Iya dong, karena aku juga begitu, walaupun ujung-ujungnya bakal takut ya. Dan sekarang ini aku akan membahas sebuah kota yang mana sebenarnya kota ini cantik gitu kalau aku lihat di foto-foto. Tapi siapa sangka kalau ternyata kota yang cantik ini diberi julukan sebagai kota hantu atau kota mati. Yap, sesuai dengan judul yang udah kalian baca, yaitu kota hantu Kolmanskop. Nah, terus kenapa ya kota ini bisa menjadi kota mati? Let's get started. Nah, jadi Kolmanskop ini merupakan sebuah kota yang berada di Namibia, Afrika Selatan, yang berjarak beberapa kilometer dari pelabuhan Luderitz. Jadi peradaban di kota ini bermula sekitar tahun 1908, di mana waktu itu ada seseorang yang bernama Zacharias Lewala, seorang pekerja lokal yang lagi bersihin rel kereta api nih. Rel kereta api dibersihin di sekitar kota pasir ini. Nah, pas itu dia nggak sengaja nih nemu apaan sih tuh berkilau-berkilau gitu kan ya. Nah, terus dia ambillah benda itu. Nah, terus dia bawa pulang nih. Oke. Jadi sampai rumah dia kasih lihatlah ke majikannya, merupakan orang Jerman, dimana waktu itu keadaan mereka juga emang lagi dijajah. Jadi majikannya ya orang Jerman, dikasih lihatlah itu benda berkilau, yang mana ternyata setelah dicek, ternyata benda berkilau ini merupakan sebuah berlian. Wah, gemparlah berita ini gitu kan. Terus beritanya menyebar dari mulut ke mulut, sampai akhirnya orang-orang tuh berbondong-bondong nih pindah ke kota ini untuk mendapatkan kekayaan dengan mudah. Dan dalam waktu 2 tahun aja nih, terciptalah kota tambang berlian yang besar dan bangunan-bangunan dengan gaya arsitektur Jerman yang indah. Yang mana kota ini juga lengkap nih, dalam waktu 2 tahun aja udah cukup lengkap gitu. Ada kasino, ada rumah sakit, ada sekolah, dan juga rumah-rumah tempat tinggal yang bisa terbilang eksklusif. Dan setiap tahunnya nih ya, kota ini bisa menghasilkan 1 juta karat atau sekitar 11,7% dari total produksi berlian di dunia. Wow. Dan pada tahun 1920-an ini merupakan puncak kejayaan dari kota ini, dimana waktu itu kota ini memiliki jalur tram pertama di Afrika yang menghubungkan kota-kota tetangga dan sekitarnya. Kota ini juga ternyata menjadi simbol kekayaan dan kemewahan yang menarik orang-orang dari seluruh dunia nih untuk datang ke kota ini untuk mencari peruntungan. Dan muncullah kata kota kecil nan megah yang sangat cocok untuk menggambarkan kota Kolmanskop ini. Nah, tapi sayangnya ya udah jaya-jaya begini, tapi kejayaannya tidak berlangsung lama. Nah, waktu itu kota ini dalam keadaan masih terjajah kan oleh orang-orang Jerman. Penduduk asli Kolmanskop yaitu Herero tetap aja masih dalam keadaan terjajah, di mana mereka dipekerjakan sebagai penambang dan diperlakukan semena-mena. Rumah-rumah mereka nih juga pada disita sama penjajah. Terus mereka disuruhlah tidur di camp-camp yang sempit gitulah ya, yang nggak layak. Padahal mereka punya rumah dan itu ya tempat mereka. Yang akhirnya membuat suku Herero asli ini memberontak setelah 4 tahun dijajah. Akhirnya pemberontakan pun terjadi karena nggak terima gitu ditindas, padahal berlian itu sebenarnya punya mereka gitu. Akhirnya berontaklah ini. Terus si penjajah juga ikutan memberontak nih, kagak tinggal diem, nggak terima dia. Akhirnya terjadilah saling serang menyerang yang akhirnya membunuh sekitar 60.000 dari suku Herero. Dan selain peristiwa pemberontakan ini, ternyata setelah terjadinya Perang Dunia Pertama, jual beli berlian ini makin menurun nih, menurun, dan tambang berlian di kota ini juga makin menipis gitu, yang menyebabkan perekonomian di kota ini semakin buruk. Terus orang-orang juga mulai mikir gitu kan, ngapain diem di sini, kagak ada apa-apa.
nggak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akhirnya mulailah orang-orang nih minggat dari kota ini nih, pergi satu-satu sampai akhirnya sepanjang tahun 1950-an, kota indah yang penuh berlian ini pun akhirnya mulai ditinggalkan. Kota ini pun menjadi sepi, sunyi, dan benar-benar kosong nih, benar-benar ditinggalkan, yaitu pada tahun 1956. Dan padang pasir yang dulunya tenang ini seolah meminta kembali apa yang menjadi miliknya. Rumah-rumah mewah dengan arsitektur Jerman yang ada di kota ini perlahan-lahan mulai tenggelam tertimbun pasir. Dan barang di rumah-rumah ini juga masih ada yang dibiarkan begitu saja, termakan usia, terkena kerasnya tiupan angin yang membuat pasir-pasir yang ada di luar pun masuk ke rumah, menambah suasana mencekam di kota mati ini. Dan tentu aja tidak ada penerangan. Akhirnya bertahun-tahun kota ini ditinggalkan. Ya kalian tahulah ya, kalau udah tempat atau rumah bangunan yang lama tidak terurus, tidak ditempati, ya terjadilah perpindahan penghuni. Mohon maaf, bukan antara manusia nih, tetapi manusia dengan jin-jin, hantu, makhluk-makhluk astral, dan bahkan mungkin penghuni yang dulu ada di sana sebelum kota ini dibangun ya, meminta kembali apa yang menjadi miliknya. Dan mulailah nih berbagai macam cerita mistis pun terdengar dari mulut-mulut orang yang berkunjung ke kota indah ini, di mana dari kesaksian beberapa pengunjung yang memiliki mata batin yang bisa melihat hal-hal atau makhluk-makhluk tak kasat mata, mereka meyakini bahwa arwah-arwah pemilik rumah yang dulunya dijajah dan terbunuh masih menempati rumah mereka dan juga bergentayangan di kota ini. Banyak dari mereka yang melihat seperti ada bayangan, atau mereka merasa seperti diikuti oleh seseorang, maupun mendengar suara-suara aneh. Ada juga beberapa orang yang bersaksi bahwa mereka melihat pergerakan dari benda-benda yang bahkan orang-orang di sana nggak menyentuh. Tapi walaupun begitu, kota ini masih tetap menjadi kota cantik yang estetik gitu ya, dengan bangunan-bangunan ala arsitektur Jerman, tetap menjadi daya tarik bagi mereka-mereka para pecinta fotografi ataupun orang-orang yang hanya sekedar ingin berkunjung melihat sejarahnya dan penasaran ya. So guys, itu dia sekilas mengenai kota Kolmanskop yang disebut sebagai kota hantu dan juga kota mati. Gimana nih menurut kalian? Cantik-cantik gitu ya, tapi yang namanya sesuatu tidak ada yang abadi ya. So guys, itu dia sekilas mengenai kota hantu atau kota mati Kolmanskop. Gimana nih menurut kalian? Apa ada dari kalian yang sudah pernah berkunjung ke sana? Atau kalian mengetahui cerita-cerita lainnya mengenai kota ini? Kalian bisa komen di bawah. Sorry juga kalau misalnya aku ada kekeliruan. Oke, kalau kalian misalnya ada yang mau request mengenai tradisi-tradisi unik, tempat-tempat yang bersejarah yang enak gitu untuk dibahas, atau mengenai misteri-misteri, kalian bisa komen di bawah, silahkan. Dan sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. And see you on the next video. Bye.